Bab 1311, Guru tidak ada. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Karena metode pemujaan ini telah dibunuh oleh Yesuan, kejatuhan juga difokuskan pada orang kedua. Ronde kedua reinkarnasi. Ada jarak di antara kedua belah pihak, tetapi kejatuhan langsung menggunakan kilatan kedua untuk melaju, dan saat itu, ia mendatangi dewa jahat kedua untuk melindungi hukum. Tidak baik, wajah orang ini berubah, tetapi kecepatan kilatan ketiga siklus itu sudah melampaui reaksinya. Oh, kepala lain terlempar ke atas, dan ekspresi pemujaan para dewa ini begitu tercengang sehingga ia akan mati di tangan manusia yang lebih rendah darinya. Hanya beberapa detik kemudian, roh-roh jahat itu memiliki 3 penjaga yang jatuh, dan para rasul di sekitarnya sudah terkejut. Siapa manusia ini, yang berani membunuh dewa-dewa jahatku? 3 penjaga yang mati, pemimpinnya akan marah. Pemimpin sekarang pergi ke altar di sebelah kanan, dan belum kembali. Ia sudah mati, gerakan yang begitu besar, 3 tetua yang duduk di kuil jahat pasti akan mengulitinya. Para rasul dewa jahat berteriak di sana. Yesuan mendengarkan dan menikmatinya. Guru tidak ada di sana. Kalau begitu aku harus membuat keributan besar. Mulutnya sedikit miring. Ada juga beberapa penjaga dan 3 tetua di kuil jahat. Jika mereka bergegas keluar, Yesuan secara alami akan melarikan diri. Namun, mereka tidak selalu bisa dijaga setiap saat. Benar, ada altar kecil di sini, hancur dulu. Para tetua di kuil jahat belum terbunuh, dan Yesuan berbalik. Tetapi pada saat ini, perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Hei, tuan rumah memicu serangkaian misi acak, misi cincin pertama, menghancurkan patung roh jahat sebelum kuil jahat. Misi acak berantai. Akhirnya, ada tugas acak berantai, yang membuat Yesuan terkejut. Haha, hadiah untuk misi acak berantai. Aku khawatir itu tidak lebih buruk dari tugas acak sebelumnya. Yesuan tertawa 3 kali, dan setelah mengambil tugas, dia menyerang patung roh jahat di altar roh jahat. Pembunuhan pecah, pedang naga es dan api. Geraman Suanglong, seekor naga emas bersiul ke arah patung roh jahat, meskipun patung dewa roh jahat ini terbuat dari kristal iman, tetapi tidak dapat menahan lemparan seperti itu. Nah, kali ini di luar dugaan Yesuan. Booming, hei! Patung roh jahat itu mengeluarkan suara nyaring, tetapi ternyata itu adalah serangan. Anda harus tahu bahwa di bawah peningkatan kemarahan dan pembunuhan emas, Sangyong Roar sudah menjadi serangan terkuat yang dapat digunakan Yesuan. Namun, serangan terkuat ini bahkan tidak menghancurkan patung roh jahat. Bagaimana mungkin? Itu energi aneh. Pada saat ini, Yesuan Hu terkejut, dan dia ditemukan pada saat wawasan. Sebelum patung dewa roh jahat muncul di luar Sangyong yang meraung, ada energi aneh. Energi aneh ini digunakan oleh para rasul dewa jahat untuk menyelamatkan hidup mereka. Energi ini adalah apa yang disebut keinginan jahat. Tubuh Yesuan bergetar, tetapi dia tidak melihatnya pada orang lain selain para rasul dewa jahat, seperti banyak penjaga yang dia bunuh. Tampaknya hanya rasul dari konsepsi artistik yang dapat memanggil roh jahat dalam kristal kepercayaan ini untuk menyelamatkan hidup, dan tingkat keadaan yang hancur tidak dapat melakukannya. Aku tidak percaya, aku tidak akan menghancurkanmu. Meskipun patung roh jahat ini sangat keras, bagi Yesuan, menghancurkan hanya masalah waktu. Pembunuhan pecah. Geraman Suanglong, itu juga merupakan raungan naga ganda, yang diledakkan pada patung roh jahat. Tiba-tiba patung roh jahat itu retak. Diperkirakan 2 atau 3 kali lagi, patung itu bisa dihancurkan. Selama patung dewa jahat ini dihancurkan, tugas cincin pertama dari tugas acak berantai dapat diselesaikan. Misi cincin ini sangat sederhana. Tetapi ketika Yesuan berpikir demikian, kuil jahat akhirnya mengeluarkan beberapa orang yang mengancamnya. Ketiganya adalah tetua roh jahat, dan mereka berlipat ganda. Kalian sampah yang tidak berguna. Seseorang menghancurkan patung roh jahat, apakah kalian tidak menembak? Seorang lelaki tua berambut hitam berteriak. Orang-orang di sekitarku mendengarkan dan saling memandang. Bukannya mereka tidak naik, tetapi karena mereka tidak bisa mengalahkannya. Hanya 3 hukum penguasa orang yang jatuh satu demi satu. Kelompok orang ini juga mati sia-sia. Namun, sekarang ketiga tetua ini telah keluar, cukup untuk membersihkan Yesuan. Akhirnya datang. Yesuan merasakan 3 napas yang kuat, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia telah menerobos ke puncak dunia,
diperkirakan dia akan berurusan dengan sesepuh dewa iblis paling banyak. Jika dia melawan 3 teratas, aku takut dia hanya akan melarikan diri. Megatron, pohon-pohon tua, tumbang, dan bom bersama. Ye Xuan segera berteriak. Ketika mereka bertiga bergabung bersama dan membombardir sekali, kekuatannya hampir sama dengan raungan naga ganda terakhir. Booming, hei, akhirnya, sebelum ketiga tetua tiba, Ye Xuan berhasil meruntuhkan patung dewa jahat ini. Hei, tugas cincin pertama dari tugas acak serial telah selesai. Pada saat patung dewa jahat itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, ada sistem yang meminta untuk berbunyi. Setelah menyelesaikan tugas acak asli, butuh sedikit waktu untuk memicu tugas cincin kedua, tetapi kali ini, tugas cincin kedua diberikan secara langsung. Hei, tuan rumah memicu misi cincin kedua, membunuh para rasul roh jahat dan mengurangi jumlah orang menjadi kurang dari 100. Jumlah saat ini adalah 767. Tugas acak cincin kedua muncul. 763 orang, dipotong menjadi kurang dari 100 orang, ini berarti membunuh lebih dari 600. Hati Ye Xuan mengembun, langsung menerima 3 orang di ruang penanaman, dan kemudian berbalik dan berlari. Ada 3 tetua dewa jahat ini, dan dia tidak dapat menyelesaikan tugas ini, jadi mereka harus merayu mereka. Nak, tinggalkan aku. Orang tua yang marah di akhir kemarahan itu mabuk dengan tangan besar ke arah Ye Xuan, tetapi dengan mudah melarikan diri oleh Ye Xuan. Dewa dan roh jahat, bahkan patung roh jahat telah kuhancurkan. Pada hari kepulanganku, aku akan membongkar kuil jahatmu. Kalian 3 jenis kaki anjing jahat memiliki sejenis untuk mengejarku. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di jalan. Saat berikutnya, dia langsung memecah kehampaan. Posisi ini tidak jauh dari kuil jahat. Melihat bahwa Ye Xuan masuk ke mata kehampaan, ketiga roh jahat ini menjaga hukum dan memutuskan untuk menyerbu masuk. Kali ini, Ye Xuan tidak segera menutup mata kehampaan, tetapi membiarkan mereka bertiga masuk. Cara yang bagus untuk melompat ke angkasa, guru akan tertarik, dan mencoba menangkap anak ini. Setelah lelaki tua berambut hitam itu bergegas ke pintu kehampaan, dia menghela nafas. Pada saat ini, pintu kosong di belakang mereka tiba-tiba tertutup. Kemudian, Ye Xuan memecahkan pintu kehampaan lagi dan mengebor masuk, tidak bagus. Pria tua berambut hitam itu mengubah wajahnya. Pada saat ini, dia bereaksi. Dia sedang menyesuaikan harimau itu dengan gunung. Ye Xuan, kembali. Hei, pintu kedua kehampaan ditutup, dan Ye Xuan kembali ke kuil jahat. Membunuh, mulai. Ayo jatuh, kalian bertiga menghapus beberapa rasul roh jahat, dan kemudian berkumpul bersama. Ye Xuan segera memberi instruksi kepada ketiga orang itu. Tuan muda, apa yang akan Anda lakukan? Kata rasa ingin tahu. Saya ingin menyelamatkan beberapa orang, lalu saya menggunakan misteri lagi. Jawab Ye Xuan, hanya 3 tetua yang berada dalam situasi yang sama dipindahkan dari pegunungan ke kejauhan. Butuh sedikit waktu untuk kembali ke kuil jahat. Memanfaatkan waktu ini, Ye Xuan harus menyelesaikan orang-orang ini. Jika pesta itu akan dibuka sekarang, maka ketika ketiga tetua kembali, durasinya diperkirakan telah berlalu, jadi dia tidak bisa membukanya sekarang. Setelah jatuh ke dalam 3 rahasia, saya segera mengerti dan mulai bertindak. Tuan muda, penjara ini hampir sampai. Suara tua pohon itu terdengar di benak Ye Xuan. Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa pohon tua itu telah membangun penjara dengan tanaman merambat, tetapi ini bukanlah senjata ajaib. Lepaskan tangan dan kaki orang-orang itu dan lemparkan mereka ke dalam. Jika kalian tidak bisa terjebak, gunakan para dewa. Ye Xuan selesai berbicara dengan pohon itu, dan langsung mulai. Di sini, ada banyak rasul jahat di sini. Jika kalian ingin menumpuk semuanya bersama-sama, dan ketika ketiga tetua kembali, Ye Xuan mungkin mendapatkan peningkatan 2 kali lipat dalam sekejap. Peningkatan 2 kali lipat, yang membuat Ye Xuan memiliki kekuatan untuk membunuh 2 pemain kuat itu. Pada saat ini, hanya 2 dewa pemujaan di kuil jahat itu yang bergegas keluar. Ketiga tetua telah memutuskan untuk menyesuaikan harimau dengan pegunungan. Perlu untuk menahan bocah itu sebelum mereka kembali. Ketika seorang penjaga selesai, dia bergegas keluar. Ayo jatuh, kalian bertiga lanjutkan, aku akan menyelesaikan keduanya. Ye Xuan buru-buru berteriak. Kedua pria itu, dia tidak siap untuk membunuh di tempat, tetapi bersiap untuk tinggal. Dalam sekejap mata, dia menyerahkan 2 dewa jahat itu.
Boom, 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 suara keras menyebar. Di kejauhan, 3 tetua dewa tua bergegas kembali dengan wajah muram. Untungnya, mata kehampaan berada di dekat kuil jahat, jadi mereka seharusnya bisa kembali. Hanya saja, jika Anda bisa tepat waktu, Anda tidak tahu. Percepat langkahnya, asisten guru sedang berlatih, dan jangan biarkan dia mengganggu asisten guru. Tetua berambut hitam itu berteriak. Saat ini, di depan kuil jahat, pembunuhan terjadi. Yanlong tak tertandingi, seekor naga emas, langsung menelan kultus para dewa, membakarnya. Kedua orang ini harus mati satu, kalau tidak Yesuan tidak akan bisa membuat tiram lagi. Bagus, orang lain terkejut dan bergegas kembali. Pada saat ini, fajar Yesuan tiba-tiba bersinar sedikit, memecahkan pintu virtual di depan. Kamu menginjak jebakanku. Di lubuk hati Yesuan, dia langsung menembak ke pintu kehampaan. Oh, oh, dalam 2 suara renyah, kultus roh jahat yang unik ini terputus oleh mata Yesuan. Kemudian, Yesuan bergegas langsung ke pintu kehampaan, dan datang ke belakang para dewa jahat untuk melindungi hukum. Dia melambaikan 2 kali dengan pedang yang merah di tangannya, yang akan memotong tangan yang lain. Kali ini, dia dilenyapkan oleh Yesuan, tetapi untuk mencegahnya melarikan diri, Yesuan langsung menukar kerangka yang menghalangi kekuatan Vientin yang menyebalkan dari sistem menelan super, dan menusuk roh-roh jahat itu. Bahu, apa? Rasa sakit dari kultus para dewa ini menjerit dan kemudian dilemparkan ke penjara pohon tua. Kemudian, Yesuan dengan cepat bergegas keluar untuk membantu membunuh 763 orang, hanya ada 400 orang yang tersisa saat ini. Setelah beberapa saat, diperkirakan bahwa tugas acak cincin kedua ini dapat diselesaikan. Namun, kecepatan ketiga roh jahat itu sangat cepat, dan itu muncul di mata Yesuan dalam sekejap mata. Saat melihat wawasan, Yesuan melihat mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembun. Percepat kecepatannya, itu akan memakan waktu 2 detik lagi. Yesuan mengingatkanku dalam benaknya. Dia memperkirakan bahwa setelah 2 detik, dia harus menampilkan pesta pembunuhan, karena 3 pembunuhan akan datang. Pada saat itu, dia pertama kali melempar, lalu jatuh dan ketiganya terus membunuh para rasul jahat, sehingga peningkatannya akan terus meningkat. 2 detik, itu cepat, tetapi dalam 2 detik, Yesuan telah menjatuhkan lebih dari 300 orang, dan sekarang hanya ada 100 dewa jahat. Di penjara itu, ada lebih dari 500 rasul roh jahat yang imajinatif dan ekstasi. Orang-orang ini semuanya terputus, dan beberapa tertegun dan dilemparkan ke dalam. Meskipun beberapa kejam, tetapi orang-orang ini adalah rasul roh jahat, maka itu masalah lain. Pada saat ini, Yesuan tertegun karena dia melihat para tetua dari 3 dewa jahat telah memasuki persepsinya. Pohon sudah tua, bertindak. Yesuan buru-buru selesai berbicara dengan pohon itu, dan langsung membuka pesta pembunuhan. Itu bagus. Pohon itu mengangguk. Lalu, di dalam penjara itu banyak sekali tanaman merambat yang tajam dan banyak lubang milik musuh. Trik ini bukanlah tipuan gila. Kekuatannya mungkin bahkan tidak sebanding dengan kegilaan orang biadab, tetapi cukup untuk menghadapi kelompok pemuja ini yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan Vol dan Megatron juga membantu. Dalam waktu kurang dari sedetik, para rasul jahat di penjara semuanya terbunuh. Sebagian besar dari mereka dihisap oleh pohon-pohon tua. Adegan lama pohon itu menyedot darah ini, tetapi juga untuk sementara meningkatkan kekuatan tempur, begitu banyak darah, sehingga kekuatan tempurnya juga berlipat ganda. Sangat disayangkan bahwa dia terjebak di 9 besar, bahkan jika dia menggandakan kekuatan tempurnya, dia bukan lawan ganda. Namun, jika dia bekerja sama dengan Megatron, dia dapat mencoba untuk mengepungnya. Tuan muda, kami akan membantu Anda berbagi 1 orang, kata Vol. Pertama, jangan selesaikan sisanya, datang dan bantu aku. Yesuan mengingatkan, pada saat ini, bahkan kultus roh-roh jahat yang unik telah mati, dan dengan orang lain, dia telah meningkatkan lebih dari 2 kali lipat. Peningkatan lebih dari 2 kali lipat, yang mewakili kekuatan Yesuan saat ini, lebih dari 3 kali lipat sebelumnya. 3 kali lipat, cukup untuk melawan 3 roh jahat, tidak akan menjadi masalah untuk menyeretnya sebentar. Ketika waktunya tiba untuk menyelesaikan semua rasul, peningkatannya akan lebih tinggi lagi. Kemudian dia akan membantunya menyeret 1 orang dan membiarkannya mengambil musuh. Kedua, Anda mungkin bisa membunuh. Perang.
Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung menyapanya, tetapi sekarang tetapi untuk musuh 3. Anak baik, berani menggunakan harimau untuk meninggalkan gunung, cari kematian. Tetua berambut hitam itu meraung. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi. Gendang Yesuan mulai menyerang dengan kekuatan besar, tetapi serangannya lebih kuat, dan mustahil untuk mengalahkan kombinasi dari 3 pemain kuat 2 besar. Dalam sekejap mata, dia dikalahkan. Untungnya, dia masih memiliki keterampilan magis. Langkah bayangan, Yesuan menghentikan serangan secara langsung dan kemudian mulai melarikan diri. Anak baik, kecepatan ini sudah lebih dari yang aku tunggu, distrik itu seperti konsepsi 9 kali lipat, ada kekuatan seperti itu, menunggumu, kamu harus menginterogasi kekuatan magis ini, dan kemudian mengabdikan diri kepada roh-roh jahat. Para tetua berambut hitam itu minum kalimat rendah dan bergabung dengan 2 lainnya untuk bertemu. Adapun hidup dan mati para rasul jahat lainnya, itu bukan masalah mereka sendiri. Selama ada kristal iman, lebih mudah untuk menangkap penghuni liar daripada ras lainnya. Ketika para tetua dari 3 roh jahat dihentikan oleh Yesuan, ketiga pria itu tenang dan menyelesaikan sisanya. Segera, jumlah rasul jahat berkurang menjadi kurang dari 100. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas cincin kedua dari tugas acak berantai. Sebuah perintah sistem berbunyi. Akhirnya selesai. Yesuan menghela napas lega dan buru-buru berkata dalam benaknya, ayo jatuh, kamu bantu aku menyeret 1. Bagus. Setelah mendapat instruksi dari Yesuan, ketiga orang itu segera berbalik dan kemudian bergegas ke 1. Pada saat yang sama, para tetua berambut hitam juga memperhatikan jatuhnya 3, berkata kepada seorang tetua, kamu pergi dan selesaikan mereka bertiga. Tidak masalah. Seorang tetua melepaskan diri dari barisan dan jatuh ke tanah. Sekarang, itu hanya menjadi situasi 1 lawan 2, 3 lawan 1. Setelah 1 orang absen, tekanan Yesuan jauh lebih kecil. Serangannya sudah bisa menyamai pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Apakah serangannya lebih kuat dari kita? Tetua berambut hitam itu terkejut. Yesuan menyerang, mereka harus bergandengan tangan untuk dapat menangkis, yang membuktikan bahwa serangan Yesuan lebih kuat daripada serangan mereka sendiri. Kalau begitu, maka aku harus merencanakan dengan baik dan membunuhmu. Yesuan mulai merencanakan dalam hatinya, keterampilan membunuh lubang secara alami adalah mata kehampaan, jadi dia harus menemukan tempat untuk menemukan, dan kemudian menggunakan mata kehampaan untuk menyelinap. Meskipun ketiga tetua telah mengetahui mata kehampaan sebelumnya, mereka tidak akan berpikir bahwa Yesuan akan digunakan untuk menyerang mereka. Ledakan, 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 suara teredam menyebar, dan Yesuan dan Sisi yang jatuh keduanya tidak terpisahkan. Setelah bimbingan, seorang penatua menginjak titik depan Yesuan Fangcai, melihat situasinya, mata Yesuan segera meledak menjadi 2 pria yang baik. Oke, mati. Hati Yesuan menjerit dan cahaya bersinar langsung. Mata kekosongan, pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi, seekor naga emas, langsung menembus pintu kekosongan, bergegas keluar dari belakang seorang penatua. Apa, adegan ini tiba-tiba terjadi, dan pihak lain tidak menanggapi sama sekali, dan ditelan oleh naga itu. Namun, penatua ini juga berpikiran ganda, tidak begitu mati. Namun, serangan Yesuan tidak sesederhana itu. Mata ledakan, seorang penembak jitu emas menerobos dan langsung jatuh ke belakang penatua. Oh, hati penatua itu membusuk dan terbunuh langsung di pinggang, dan ekornya patah. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem memicu suara menjijikkan, Yesuan telah melonjak banyak nilai pembunuhan, dan pada saat yang sama, ada peningkatan dalam pesta-pesta. 3%, mata Yesuan cerah, salah satu dari 2 penguasa lingkungan yang rusak ini telah sepenuhnya meningkatkan tingkat pertumbuhan Yesuan hingga 30%. 2 orang berurusan dengan Yesuan, dan Yesuan juga membunuh 1, yang melampaui harapan semua orang. Ketika para tetua berambut hitam bereaksi, Yesuan telah melewati mata kehampaan dan datang ke sisinya. Tidak bagus. Para tetua berambut hitam tiba-tiba mengubah wajah mereka dan tiba-tiba berbalik. Saya melihat seekor naga emas menyerangnya dan menelannya. Untungnya, dia telah bereaksi dan segera memanggil seluruh tubuh untuk melawan. Memanggil, Yanlong menghilang, pakaian tubuh para tetua berambut hitam hampir terbakar, kulit terbakar di area yang luas, dan banyak posisi berdarah.
Seluruh potret keluar dari genangan darah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yesuan sekali lagi menyerang. Nak, aku ingin membunuhmu. Para tetua berambut hitam itu menyesap, dan pada saat berikutnya, seluruh luka tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi darah, dan dia mengembun di tangannya. Sihir yang rusak, menghancurkan raja. Sebuah usus buntu merah, muncul, langsung mengenai dada Yesuan. Lihatlah kamu mati, atau aku mati. Yesuan mengenakan ekor merah, dan cahayanya berkedip. Oh, oh, dua suara renyah menyebar. Dada Yesuan tertusuk oleh ekor darah, tetapi mata dari mata yang hancur itu juga membunuh sesepuh berambut hitam itu. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Itu juga nada perintah sistem. Yesuan merasakannya. Kali ini, peningkatan dalam pesta pembunuhan meningkat sebesar 20%. Dia memperkirakan bahwa jika tetua ketiga terbunuh, peningkatannya bahkan bisa 3 kali lipat. Saat itu, dia akan dapat memainkan kekuatan tempur 4 kali lipat. Tetapi sebelum dia pergi untuk mendukung, dia harus melakukan satu hal. Qian Kun Jie, 2 cincin Qian Kun telah jatuh ke tangannya. Kemudian, dia menelan semua barang di dalamnya dan memperbaikinya. Haha, datang dan lawan aku. Yesuan tertawa dan bergegas menuju tetua ketiga. Tidak bagus. Tetua ketiga melihat dua lainnya di belakang, dan wajahnya tampak tenggelam ke dasar lembah, dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri ke kuil jahat. Yesuan secara alami tidak akan membiarkannya pergi, langsung mengejar. Guru asosiasi, selamatkan aku. Tetua itu tiba-tiba berteriak. Oke, Yesuan terkejut. Saat berikutnya, dia merasakan napas yang kuat. 3 kali lipat di lingkungan yang rusak. Dia menelan mulutnya, tetapi setelah dengan hati-hati merasakannya, dia merasa itu tidak. Sisi lain seharusnya bukan 3 kali lipat dari tanah yang rusak, tetapi puncak ganda dari lingkungan yang rusak. Pria parubaya yang terbang keluar dari kuil jahat, ada 7 rumah Yuan di dalam tubuh, hanya 2 yang rusak, jadi masih 2. Namun, rumah Yuan ketiga akan segera rusak, artinya, sisi lain adalah puncak ganda dari lingkungan yang rusak, dan akan segera menerobos ke 3 kali lipat. Aku tidak merasakan napas ini sebelumnya. Sepertinya aku menerobos retret. Sekarang aku telah membuat langkah besar, dia harus keluar. Yesuan tiba-tiba mengerti. Apa puncak ganda dari lingkungan yang rusak? Selama itu masih dalam lingkup lingkungan yang rusak, Yesuan akan membunuh pria parubaya ini adalah pemimpin sekte roh jahat yang telah meninggal. Dia takut menjadi orang baik. Jika dia berhasil membunuh, Yesuan mungkin dapat mencapai puncak situasi 9 kali lipat. Jika berjalan dengan baik, mungkin saja bisa menembus ke tanah yang rusak. Pada saat itu, kekuatan tempur timnya setidaknya 10 kali lebih tinggi. Bunuh. Yesuan tidak berkata apa-apa, bergegas menuju tetua ketiga. Dia harus membunuh tetua ketiga ini sebelum dia bisa bermain dengan asistennya. Hei, misi cincin ketiga dari misi acak berantai dipicu, membunuh sekte dari sekte roh jahat, dan jika misi berhasil diselesaikan, neraka yang terbakar akan bergabung dengan mata kendali. Cincin ketiga dari tugas acak berantai akhirnya muncul. Kombinasi neraka yang terbakar dan mata kendali, kekuatannya pasti akan meningkat. Mata Yesuan menyala. Searing hell awalnya adalah keterampilan baru setelah penggabungan mata ilusi dan mata pembakaran. Sekarang, dengan mata kendali, ketiga jiwa itu bergabung untuk mensintesiskan sebuah keterampilan yang jauh lebih praktis di masa mendatang. Bagaimanapun, mari kita selesaikan tugas ini terlebih dahulu. Pembunuhan telah terjadi. Yanlong tak tertandingi. Naga emas lainnya tersapu keluar. Lancang. Kultus roh-roh jahat itu melampaui gerhana Tiancheng dan melakukan tembakan langsung. Namun, dia meremehkan Yesuan. Hei, naga emas itu diserang oleh bayangan kultus gerhana, tetapi yang menghilang adalah bayangan-bayangan, bukan naga emas. Hah, naga emas menghentikan jalan tetua terakhir. Sangat dekat, tetua itu merasa lega, tetapi krisis belum berlalu. Siklusnya adalah 9. Kilatan ketiga. Jatuhnya tiba-tiba jatuh dari samping dan langsung melewati tetua itu. Oh, kepala terlempar ke atas dan darah naik. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Yesuan juga segera mendengar perintah sistem. Sekarang, para tetua dari 3 roh jahat semuanya telah jatuh, dan peningkatan dalam pesta pembunuhan itu tepat 3 kali lipat. Yesuan dapat mengerahkan kekuatan tempur 4 kali lipat. Tuan muda, cincin Qian Kun.
Suara jatuh terdengar, dan Ye Xuan memanfaatkan cincin yang hilang itu. Ye Xuan tanpa sadar menelan benda-benda di dalam cincin itu, dan memperbaikinya lagi. Masih sedikit, kamu bisa pergi ke puncak dunia. Ye Xuan berkedip, selama kamu membunuh pendeta ini, maka dia pasti bisa menerobos wilayah yang rusak itu. Terlebih lagi, dia menelan cincin Qian Jie, yang setara dengan 4 kali lipat jumlah barang yang ditelannya, karena ada pesta pembunuhan saat ini, meskipun pendapatannya hanya sementara, tetapi itu sudah cukup. Kiamat, ayo mati, Ye Xuan berteriak dan bergegas ke pemimpin sekte. Oke, setelah ekstase roh-roh jahat, gerhana-gerhana, setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, juga kagum. Bagaimana manusia ini bisa tahu namanya? Anak ini memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Jika dia berlutut di hadapan roh jahat itu dapat mengendalikannya. Aku memikirkannya di dalam hati gerhana. Meskipun Ye Xuan adalah manusia, selama dia melewati patung roh jahat, dia bisa langsung menjadi rasul roh jahat yang paling setia. Tetapi kemudian, dia tahu betapa banyak pikirannya. Bahkan jika kamu sekarang menjadi 3 lipatan, aku tidak takut, ayo mati. Ye Xuan berkata dengan keras. Kata-kata besar, gerhana itu dingin dan disambut. Booming, kedua pria itu pertama kali bermain melawan satu sama lain, dan 2 patung di pintu masuk kuil jahat langsung hancur. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba meledak. Aku masih ingin lari, lihat triknya. Gerhana-gerhana melintas, dan 1 langkah maju. Terlalu naif, apakah menurutmu aku akan melarikan diri? Melihatnya, mulut Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkatnya. Mata kekosongan, mata ledakan, itu adalah jenis jebakan yang sama, tetapi trik ini sangat mudah digunakan. Sebuah pintu menuju kekosongan terbuka di belakang ekstasi kultus-kultus, dan kemudian penembak jitu emas muncul. Apa? Respons gerhana itu cukup cepat, dan dia bergegas ke samping dan melesatkannya. Aku tidak ingin menjadi asisten guru, tetapi apakah kamu melarikan diri pada hari pertama dan melarikan diri 15? Ye Xuan mengencangkan pedang Yan merah di tangannya dan menembak lagi ketika lawan menghindar. Pembunuhan pecah. Yan Long tak tertandingi, memanggil. Naga emas ini meraung keluar. Ingin memukulku, tidak semudah itu. Kultus roh jahat itu mengalahkan hati Tian Cheng, tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari cincin Qian Kun, dan kemudian memblokirnya di depannya. Ini adalah kalajengking hitam, patung kalajengking hitam. Setelah melihatnya, hati Ye Xuan bergetar. Benda di tangan kultus roh jahat itu tampaknya adalah patung roh jahat. Memanggil, naga emas datang, namun patung dewa jahat itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam, dan naga emas itu terbelah menjadi 2. Benar saja, efek ini. Alis Ye Xuan berkerut. Meskipun pihak lain memiliki artefak penyelamat hidup ini, Ye Xuan tidak percaya bahwa benda ini dapat digunakan tanpa batas. Lihatlah berapa kali kamu dapat memblokir. Ye Xuan menembak lagi. Yan Long tidak tertandingi. Tangan hantu es dingin. Tanda seru petik 2. Mata ledakan. Kaki gunung terbelah. Tidak ada hukum dalam serangan Ye Xuan. Ekstasi pemujaan ditekan sementara, dan patung roh jahat terus-menerus ditentang. Ekspresi wajahnya sangat buruk. Hei, setelah gerhana diblokir oleh patung roh jahat selama 7 serangan, patung roh jahat akhirnya retak. Haha, kurasa kamu bisa menggunakannya beberapa kali lagi. Ye Xuan, mata tajam, melihat perubahan ini dan langsung tertawa. Tidak, pergi. Gerhana langit berwarna biru dan hijau, dan mundur menuju kuil jahat. Dia tidak bisa menghentikan serangan Ye Xuan. Jika patung roh jahat di tangannya hancur, diperkirakan dia sudah mati. Untungnya, ada juga patung dewa iblis di istana roh jahat. Dia bisa membunuh Ye Xuan dengan patung roh jahat itu. Namun, mata persepsi Ye Xuan sangat lebar. Pada saat dia melangkah ke kuil jahat, dia menyapu patung dewa jahat setinggi beberapa meter. Aku menggosok, ada patung roh jahat di dalam. Ye Xuan terkejut dan buru-buru berkata kepada Jatuh, pohon tua, Megatron, hancurkan patung dewa jahat di dalam. Tidak masalah. 3 pohon tua itu menerima tempat penanaman dan dipanggil lagi. Ups, gerhana surga telah melebarkan matanya. Meskipun dia tidak berbalik, pengetahuan spiritualnya telah menyapu ketiga orang itu. Jika patung dewa jahat dihancurkan, dia akan mati. Awal Yin, bagaimana mungkin kamu tidak kembali menjadi anak campuran? Gerhana Tian Cheng membuat marah sepatah kata.
Gerhana Jiwyin adalah putranya dan pemimpin para dewa jahat. Namun, sebelum pergi ke altar yang tepat, saya belum kembali. Mengambil keuntungan dari pikirannya, Yesuan langsung menyerang serangan itu. Dalam waktu kurang dari 2 detik, berita itu terdengar. Tuan muda, oke, teriak langsung. Suara itu jatuh ke telinga Yesuan dan Gerhana Tiancheng. Ini masalah, Jiwyin, kau tidak akan kembali lagi, ayah akan jatuh. Gerhana berdoa dalam hati. Ia memperkirakan patung dewa jahat di tangannya hanya dapat diserang 3 kali. Setelah 3 kali serangan, ia akan terluka parah dalam sekejap dan kemudian dibunuh oleh Yesuan. Yesuan tampaknya telah menyadari sesuatu dan bergegas untuk mempercepat serangan. Yanlong tak tertandingi, mata ledakan. Patung roh jahat juga membantu Gerhana untuk menahan 2 serangan. Pada saat ini, patung roh jahat ditutupi dengan retakan padat. Sekali lagi, tidak ada cara untuk menggunakannya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara. Panggil, Megatron, yang menyelesaikan misi, tiba-tiba menusuk patung roh jahat di tangan Gerhana. Hei, patung roh jahat itu tertusuk dan kehilangan efeknya. Tidak bagus. Gerhana langit begitu cemberut, jadi aku melihat pedang Yesuan. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi, mata ledakan. Kali ini, gerhana itu tidak dapat melawan, dan langsung dihancurkan oleh mata yang patah. Jiwyin, akan, untukku, balas dendam. Setelah meninggalkan kalimat ini, gerhana itu berada di tanah. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem meminta. Pada saat yang sama, peningkatan pesta-pesta juga meningkat lagi. Namun, peningkatan ini tidak banyak berguna bagi Yesuan. Siapa Jiwyin? Yesuan mengerutkan kening, tetapi tidak terlalu banyak berpikir, dan lupa dalam sekejap mata. Hei, tugas cincin serial selesai dalam misi cincin ketiga. Hei, dewa yang terbakar dan mata kendali. Hei, tuan rumah mempelajari mata hati. Serangkaian 3 perintah sistem, sehingga mulut Yesuan tidak bisa tidak sedikit miring. Keterampilan baru, mata jiwa. Mata jiwa ini adalah serangan jiwa, dikombinasikan dengan mata ilusi, mata yang terbakar dan mata kendali, efeknya sangat meningkat. Hanya tidak tahu, seberapa efektif. Pada saat itu, Yesuan menoleh dan menatap beberapa rasul yang mengira mereka bersembunyi dengan baik. Mata pikiran, hei, kendali gagal, sistem meminta, lupakan saja, dewa jahat ini adalah leluhur orang Yi, dan mungkin telah mencapai keabadian, tidak sesederhana itu. Ye, Suan menggelengkan kepalanya. Rasul dewa jahat yang dimata-matai oleh Yesuan, hatinya bergetar, dan segera berbalik dan berlari. Yesuan terlalu malas untuk mengejar, dan langsung melahap benda-benda pemujaan para dewa. Hei, tuan rumah telah mencapai puncak situasi ideal. Jika ingin menerobos, Anda memerlukan 2000 dan yang rusak. 2000 dan yang rusak, Yesuan masih memilikinya, karena dia sudah menduga hal ini. Saat ini, dia adalah pilihan langsung untuk menerobos. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu yang besar. Hei, Megatron menerobos, itu yang besar. Hei, prajurit iblis menerobos, dan saat ini adalah tempat yang rusak. Oh, terobosannya rusak, dan situasi saat ini adalah yang rusak. Serangkaian 4 perintah sistem terobosan berbunyi, suasana hati Yesuan saat ini sudah tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setelah perintah sistem berbunyi, Yesuan merasa bahwa Yuan Fu-nya sendiri tiba-tiba hancur, dan kemudian hidupnya meluap, dan otot serta daging dan darahnya, kebugaran fisiknya, melonjak setidaknya 3 kali lipat. Bagus keren, terobosan di ranah alam, kekuatannya meningkat. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan belenggu yang nyaman, menghancurkan tanah, dan akhirnya mencapai tanah yang hancur, maka alam besar berikutnya adalah nirwana. Hahaha. Usia tua tampaknya sedang bermimpi. Berapa lama sebelum aku pergi, aku menerobos ke wilayah yang hancur. Jika itu di dunia kayu halus, bahkan jika aku memberinya 3000 tahun lagi, diperkirakan itu tidak dapat dilakukan. Penuaan pohon adalah penampilan lelaki tua botak yang kukatakan dengan gembira. Pohon itu tidak terburu-buru. Setelah terobosanku, kehidupan darah akan meroket. Dalam 2 hari terakhir, kamu dapat menerobos. Yesuan berkata sambil tersenyum. Itu yang terbaik. Lelaki tua itu membuka mulutnya dan tersenyum. Selain itu, manfaat terbesar dari pemusnahan roh jahat ini adalah bahwa itu telah jatuh. Pada saat ini,
kristal iman di cincin-cincin Qiankun setinggi 1 juta. Ini cukup untuk mendukungnya untuk menerobos ke 3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat, jadi Ye Xuan tidak perlu khawatir. Dia sudah pergi. Tuan muda, sepertinya ini hanya asisten guru, apakah kita ingin menunggu pemimpin mereka di sini? Luo tiba-tiba bertanya, pemimpin sekte ini seharusnya memiliki warisan roh jahat, jadi dia dapat membuat kristal-kristal keyakinan ini. Mungkin ada banyak hal baik dalam dirinya. Namun, kita tidak tahu keberadaannya sekarang, jadi kamu ditempatkan di dekat pohon. Di sini, aku akan pergi ke altar yang tepat. Jika ada situasi, aku akan segera membuka kekosongan. Ye Xuan berkata kepada pohon tua itu. Tidak masalah, aku akan memberitahu kamu setiap kali ada situasi. Pohon itu mengangguk. Dia dan Ye Xuan juga dapat bersuara melalui udara, bahkan jika tidak ada masalah di seluruh benua. Baiklah, jika memang begitu, kalau begitu aku akan pergi. Ye Xuan mengangguk lalu langsung meninggalkan kuil jahat itu. Ada 2 altar di roh-roh jahat. Yang pertama ada di sebelah kiri, dan yang dituju Ye Xuan ada di sebelah kanan. Setelah menerobos ke tanah yang rusak, kekuatannya telah meningkat setidaknya 5 kali lipat, dan langkah bayangan semakin cepat. Diperkirakan 1 jam dapat menuju altar yang tepat. Jatuh di ruang penanaman untuk mengobati, memurnikan kristal kepercayaan itu, Ye Xuan memperkirakan bahwa dia dapat menerobos lagi dalam 1 atau 2 hari. Segera, Ye Xuan datang ke altar roh-roh jahat kedua ini. Pada saat ini, altar roh-roh jahat sudah dibangun. Altar roh-roh jahat menyembah sejumlah besar rasul jahat. Mereka ditutupi dengan kain kasa energi yang aneh. Di altar, darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan kemudian berkumpul menuju patung roh jahat. Ada banyak rasul yang seperti 9 roh jahat. Tampaknya mereka telah menerobos roh-roh jahat dan kemudian menerobos. Ye Xuan adalah cahaya yang terkondensasi. Semua rasul jahat ini adalah kera, dan mereka adalah keturunan roh-roh jahat. Sangat mudah untuk menjadi orang percaya yang setia. Semakin taat iman, semakin besar peningkatan kultivasi yang bisa diperoleh. Begitu banyak orang telah menembus situasi 9 kali lipat, dan ada ratusan. Ye Xuan menyapu mata wawasan, dan menemukan bahwa di antara ratusan orang, ada beberapa reruntuhan dan seorang tetua suci, tetapi mereka tidak melihat seorang pun yang dicurigai sebagai pemimpin. Tidak di sini. Ye Xuan mengerutkan kening dan melihat dengan saksama. Itu memang seorang tetua yang rusak. Tampaknya pemimpin sekte dari sekte ini tidak ada di sini. Pohon itu sudah tua, apakah ada gerakan di sisi kuil jahat? Ye Xuan bertanya dalam benaknya. Tidak, tidak ada yang terjadi selama lebih dari 1 jam. Pohon tua itu menjawab, dewa jahat ini mengajar Tuhan, tidak di altar kanan, juga tidak di kuil jahat, apakah itu akan pergi ke altar kiri? Setelah memikirkannya dalam benak Ye Xuan, dia langsung mencabutnya. Bagaimanapun, pertama-tama hancurkan altar dewa jahat di sisi kanan, agar tidak menyebarkan sekte karena sudah memulai pesta pembunuhan. Ye Xuan tidak bisa membukanya kali ini, tetapi tidak masalah. Bagaimanapun, dia telah menembus ke posisi yang rusak. Kekuatannya saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh roh-roh jahat gurun yang putus asa. Biarkan, Megatron, kamu berurusan dengan para rasul jahat, jangan lepaskan. Ye Xuan berkata kepada Vol dan Megatron. Oke, falling down dan membisikkan sebuah kalimat, langsung berubah menjadi kilatan. Dengan wilayahnya, sudah mungkin untuk menggunakan kilatan rubah iblis tanpa batas waktu, dan selalu ada kepala yang terlontar ke atas dan berdarah. Dan Megatron, juga langsung berubah menjadi naga hijau, 1 cakar dapat menangkap kepala seseorang, cambuk juga dapat membunuh 4 atau 5. Adapun Ye Xuan, itu langsung di altar roh-roh jahat. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi. Ye Xuan mengangkat tangannya adalah pedang. Naga emas itu berteriak dan langsung menuju patung roh jahat. Blokir dia. Dewa tua yang duduk di altar roh-roh jahat berteriak, dan 3 pemuja lainnya menyapa hukum dan langsung menyapa masa lalu. Namun, serangan mereka tidak mampu mengalahkan naga emas ini. Sama sekali tidak membiarkanmu bertemu dengan patung roh jahat. Dewa tua roh-roh jahat berada di depan patung roh jahat, dan kemudian meninju. Booming, bayangan tinju bertabrakan dengan naga emas, hampir menghilang pada saat yang sama. Kedua sisi lingkungan yang rusak itu beratnya 1, dan 3 sisi lingkungan yang rusak itu beratnya 3. Serangan mereka berempat benar-benar mematahkan serangan Ye Xuan, yang cukup untuk melihat seberapa kuat serangan Ye Xuan.
Hei, aku takut terdegradasi sebelumnya, sekarang aku menerobos ke tanah yang rusak, aku takut kamu tidak akan. Yesuan mencibir, langsung terbelah. Pedang naga es dan api. Xuanglong menggeram, pukulan ini 2 kali lebih kuat dari Yanlong Wushuang. Belum lagi roh-roh jahat yang unik dan hukum perlindungan, bahkan para tetua roh-roh jahat yang terbagi menjadi 2 tempat diperkirakan tidak dapat menghentikannya. Namun, patung dewa roh-roh jahat ini telah dibangun, dan para tetua dewa-dewa jahat secara langsung memanggil kehendak roh-roh jahat pada patung roh-roh jahat. Hah, tetua dewa jahat ini berdiri di depan patung roh-roh jahat. Energi yang dipanggilnya, membelah raungan naga ganda menjadi 2, dan patung roh-roh jahat itu tidak terluka. Bagaimana kalau memanggil roh-roh jahat, aku mengerti bagaimana kamu bisa menghentikan trik. Ini, kilatan cahaya Yesuan menyambar, dan 2 pedang naga ganda tiba-tiba mengembun. Naga ganda es dan api. Boom, kekuatan raungan Xuanglong sangat ganas, tetapi serangan garis lurus. Sekarang naga ganda yang ditembakkan es ini adalah keterampilan serangan kelompok yang kuat. Yesuan tidak percaya, pihak lain dapat memblokir berbagai serangan sonik. Naga menyebar, dan 3 kultus roh jahat langsung terkejut dan muntah, dan mereka terbang keluar. Untungnya, Dewa Tua Roh Jahat dapat menggunakan kehendak roh jahat untuk menghentikannya. Namun, ia memanggil kehendak pada patung roh jahat untuk mewakili kehendak untuk memotong patung roh jahat. Hei! Ketika naga ini terkejut pada patung roh jahat, terdengar suara renyah, yang merupakan suara patung roh jahat yang hancur. Tidak bagus. Wajah tetua dewa jahat ini sangat berubah, meskipun Yesuan hanya yang serius, tetapi pada saat ini ia dapat dengan akurat merasakan bahwa kekuatan Yesuan bukanlah sesuatu yang dapat ia tangani. Ketika ia terkejut, ada 3 suara renyah di sampingnya. Dia menyapu dan menemukan bahwa 3 dewa jahat sudah dipenggal oleh Yesuan. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Setelah 3 perintah sistem berturut-turut, nilai pembunuhan Yesuan meningkat. Dewa tua dari roh jahat ini muram, dan dia tahu bahwa dia hanya memiliki cara terakhir untuk pergi. Jangan bunuh Yesuan, mereka semua harus mati. Roh jahat, beri aku kekuatan. Pada saat ini, para tetua roh jahat tiba-tiba berteriak, dan saat berikutnya, dia akan memberkati semua keinginan dewa jahat pada patung dewa jahat ini. Mati, para tetua roh jahat merasa malu, dan mereka menghantam Yesuan. Pukulan ini secepat kilat, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Bahkan jika dibom dalam 3 kali, saya khawatir itu akan dapat membunuhnya. Yesuan hanya yang berat, dan sama sekali tidak mungkin untuk menghentikannya. Namun, hanya orang bodoh yang akan menerima pukulan itu. Ayo kita coba, hei. Yesuan mencibir, langsung berubah menjadi pita hitam, menghindari pukulan ini. Hah, bayangan tinju itu melesat lewat, tidak mengenai Yesuan, tetapi membunuh lebih dari selusin rasul roh jahat. Setelah melihat ini, para tetua dewa ego juga tahu bahwa mereka sudah mati, dan sekarang dewa jahat akan digunakan olehnya, bagaimana dia bisa menghalangi Yesuan. Katakan padaku posisi dewa pemujaan, aku akan mengampunimu. Yesuan langsung terjun ke tubuh yang lain dan berkata, Guru, dewa jahat ini mengajari para tetua untuk melihat sekilas, dan Yesuan berani menemukan masalah para dewa jahat untuk mengajar Tuhan. Itu benar-benar mencari kematian, namun, dia tidak tahu. Ganda, aku akan mati untuk menemanimu mengubur. Tetua dewa ego ini menyipitkan mata dan bergegas ke Yesuan. Kata-kata besar, Yesuan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan pedang di tangannya. Oh, kepala tetua dewa jahat ini, bersama dengan ekor setengah ekor terbang, dan segera, Yesuan mendengar suara sistem. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah ditingkatkan. Sekarang, penguasa altar dewa jahat juga dibunuh oleh Yesuan, dan altar ini dianggap dihapuskan. Biarkan, Megatron, tinggalkan beberapa orang. Yesuan berkata dalam benaknya bahwa dia juga akan menemukan seorang pemuja roh-roh jahat. Mungkin seseorang akan tahu keberadaan dewa pemuja itu. Mengerti, mengangguk. Setelah beberapa saat, ratusan pemuja dan rasul ini, hanya tersisa 30, mereka semua ditangkap bersama. Jika ada gerakan, mereka akan langsung terbunuh. Saya bertanya, tuanmu, setelah Yesuan mengemasi barang rampasan, dia juga bertanya langsung. Guru, Tuan telah datang setengah hari sebelumnya, dan
Setelah mengambil sebagian keinginan roh-roh jahat, dia akan pergi. Seorang rasul dewa jahat berkata, benar saja, masih ada keserakahan dan ketakutan akan kematian. Yesuan mengangguk puas. Sebelum jatuh, keinginan jahat adalah pikiran suci dari roh-roh jahat. Namun, tampaknya keinginan jahat patung dewa jahat itu hanyalah sedikit kekuatan. Tidak ada gangguan sama sekali. Lagi pula, apa alam roh-roh jahat, apa wilayah mereka, dan bagaimana itu akan dipisahkan untuk mengelola ini. Di tempat suci senja ini, diperkirakan ada banyak dewa jahat, bahkan jika pemimpin roh jahat gurun yang putus asa ini adalah nirvana, di mata roh-roh jahat, saya khawatir itu juga kecoa. Kau mengajarkan Tuhan untuk menyerap keinginan roh jahat, apa yang akan kau lakukan? Yesuan bertanya lagi, pemimpin tampaknya telah memperoleh warisan roh jahat, dan menyerap keinginan roh jahat. Itu harus digunakan untuk berkultivasi. Seseorang menjawab, lalu roh jahatmu telah terungkap. Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu roh jahatmu sudah terungkap. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang menggelengkan kepala. Karena roh jahat belum menampakkan roh, tidak diketahui apakah dewa jahat telah menerima warisan sejati. Mungkin hanya sarana penyebaran roh jahat, seperti cara membuat altar roh jahat dan patung roh jahat. Baiklah, pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawabnya? Siapa yang bisa hidup? Yesuan menyapu lebih dari 30 orang dan berkata, aku hanya perlu keberadaan pemimpinmu. Siapa yang tahu? Keberadaan dewa pemujaan, bahkan para tetua mungkin tidak tahu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka bukan rasul? Tetapi biarkan aku pergi. Yesuan juga tidak bermaksud bertanya lagi, langsung menggunakan kekuatan Vientin untuk mematahkan leher 30 rasul jahat ini. Hei, hei, hei. Dengan suara renyah, tubuh orang-orang ini lunak dan mati, dan tidak ada kehidupan. Tuan muda, dewa jahat ini mengajarkan Tuhan untuk bersembunyi dan berkultivasi, dan mungkin juga sedang dalam perjalanan kembali ke kuil jahat, apa yang harus kita lakukan? Tanya, aku akan kembali ke altar di sebelah kiri. Setelah Yesuan selesai, dia membuka kekosongan dan kembali ke altar roh jahat yang dihancurkan oleh baju besi emas pada hari yang sama. Namun, masih ada penampilan yang hancur, tidak sedikit marah. Benar, dalam misi acak berantai, aku tidak memintaku untuk membunuh dewa-dewa jahat. Tampaknya sistem menelan super adalah bahwa aku tidak dapat menyentuh dewa jahat ini. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba teringat pertanyaan ini. Dalam tugas acak rantai sebelumnya, cincin pertama adalah untuk menghancurkan patung roh jahat di luar istana roh jahat. Cincin kedua adalah untuk membunuh para rasul jahat hingga lebih dari 100, dan cincin ketiga adalah untuk membunuh para dewa iblis. Tapi itu, Yesuan tidak lagi memikirkannya, dan langsung menyingkirkan altar roh-roh jahat di sisi kanan. Bagaimanapun, ini adalah sejumlah besar biji. Di bawah altar roh-roh jahat ini, ada ribuan mayat kering, dan darah mereka semua ditarik ke altar roh-roh jahat untuk mengaktifkan patung roh-roh jahat. Setelah menghancurkan altar roh jahat ini, Yesuan kembali ke kuil jahat. Aku akan menunggu sehari di sini untuk melihat apakah dewa jahat ini mengajari Tuhan untuk kembali. Yesuan berpikir dalam hatinya bahwa dia tinggal di kuil jahat. Dia memperkirakan bahwa pemuja itu mungkin telah pergi ke tempat lain, dan mungkin akan segera kembali. Sayangnya, dia salah menebak. 1 hari kemudian, tetapi, dewa jahat ini mengajari Tuhan untuk tidak kembali. Aku masih meninggalkan gurun yang putus asa untuk menyelidiki hal-hal misterius itu. Di kuil jahat, Yesuan duduk bersila, berdiri. Pada titik ini, mungkin sudah 2 hari sejak orang-orang dari Golden Armor mengambil mata misterius itu. Pria Jinjia adalah orang seperti rubah, dan mungkin lebih mudah untuk menyelidikinya. Lihat ke bawah, pohon-pohon tua, Megatron, kita berangkat. Setelah Yesuan mengatakan sesuatu dalam benaknya, dia meninggalkan kuil jahat dan menuju ke utara. Masih banyak suku di gurun yang putus asa ini, tetapi yang terkuat hanya sebagus 9 teratas, dan Yesuan tidak tertarik. Dengan langkah bayangan, Yesuan memperkirakan bahwa selama 1 hari, dia bisa meninggalkan gurun yang putus asa. Setelah 1 hari lagi, Yesuan akhirnya meninggalkan gurun yang putus asa. Ada kota Huangsha di dekat pintu keluar gurun yang putus asa, jadi Yesuan ingin menanyakan berita itu. Pada saat yang sama, ketika dia meninggalkan gurun yang putus asa, istana Dewa Suci, yang telah ditinggalkan, mengantar tuannya. Ini adalah pemuda berambut panjang.
Dia disebut Gerhana, dan dia adalah pemimpin para dewa jahat. Kultus dari kultus roh jahat adalah sekte dari sekte tersebut, dan Gerhana 9 Yin adalah putra Gerhana, dan tentu saja itu juga sekte tersebut. Namun, di balik gerhana tersebut, tidak ada ekor hitam yang unik bagi Teran. Ini karena dia memotongnya. Pada saat ini, dia tidak berbeda dengan manusia. Apa yang terjadi? Setelah kembalinya Jiwin, dia juga terkejut. Dia melihat penampilan kuil jahat yang bobrok dan tiba-tiba bergegas masuk. Di kuil jahat, tidak ada seorang pun, tetapi ada banyak darah. Pada saat yang sama, dia juga menemukan jejak darah yang mirip dengan darahnya. Tidak baik, wajah Gerhana secara tidak sadar berubah. Pada saat ini, tiba-tiba ada seseorang di kuil jahat, seorang rasul yang mengenakan kostum dewa kultus. Guru, pemimpin, Anda akhirnya kembali. Setelah rasul jahat melihat Gerhana, dia bergegas. Apa yang terjadi? Gerhana Yin Yin bertanya dengan mata besar. Tidak, aku tidak tahu. Ada seorang pria yang telah membunuh seekor rubah, sebatang pohon, dan sebilah pedang. Dia bahkan membunuh beberapa penjaga dan tetua, dan bahkan para asistennya tewas di tangan mereka. Rasul dewa jahat ini menggelengkan kepalanya dengan keras. Manusia, rubah, pohon, pedang. Eclipse Yin berteriak, dan saat berikutnya, tangan kanannya dimasukkan ke kepala rasul jahat ini. Perburuan jiwa, Eclipse of Eclipse menyala, menggunakan misteri, mulai mencari ingatan rasul jahat ini. Rasul dewa jahat ini memiliki tubuh yang kaku. Dia telah mengalami para penyintas perang hari itu, jadi setelah gerhana ingatannya dalam 3 hari terakhir, dia mengerti seluk-beluknya. Siapa itu? Eclipse Jiwin tahu bahwa ayahnya telah mati di tangan Yesuan, dan segera itu adalah desahan yang menyebalkan. Hei, kepala rasul jahat ini tiba-tiba meledak dan daging dan darah beterbangan. Eclipse Jiwin diturunkan oleh roh-roh jahat. Jika roh-roh jahat tidak menyebar, mereka hancur. Selain itu, dia masih tidak tahu siapa yang membunuh ayahnya, hanya tahu wajahnya. Benar, orang-orang Fox, putus asa di luar gurun, ada keluarga Fox. Eclipse 9 Yin tiba-tiba teringat masalah ini. Melalui ingatan rasul jahat ini, dia melihat kejatuhan, jadi dia merasa bahwa kejatuhan mungkin adalah orang-orang dalam keluarga Fox. Dalam hal ini, dia pergi ke keluarga Fox untuk melakukan perjalanan. Di sisi lain, Yesuan telah meninggalkan gurun yang putus asa dan segera datang ke kota pasir. Kali ini, dia datang untuk menanyakan berita itu. Namun, dia belum memasuki kota, dan satu orang telah langsung menyambutnya. Halo, kurasa kau sangat asing. Ini pertama kalinya aku datang ke kota pasir. Aku sudah lama tinggal di sini. Jika ada keperluan, aku bisa memberimu petunjuk. Itu adalah manusia, tetapi Yesuan melihat penyamarannya. Bagaimana dengan jimat ular? Mata Yesuan menghela napas dan bertanya langsung, apakah kau tahu apakah ada rubah di kota pasir dan angin ini? Manusia rubah. Prajurit jimat ular itu mengernyitkan dahi dan berkata, memang ada manusia rubah di kota pasir dan angin, tetapi tidak banyak. Jika kau mencarinya, kau bisa pergi ke barat. Di sana ada keluarga rubah. Mendengar ini, mata Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan dua pria yang baik. Sangat pintar, ada keluarga rubah di sini, jadi sepertinya keluarga rubah ini mungkin adalah tempat yang dicarinya. Lalu, apakah kau melihat ketiga orang ini? Yesuan berkata, 3 potret diambil langsung dari cincin Qiankun. 2 potret adalah mata Xuan Ming, dan yang ketiga adalah lukisan kenangan Yesuan, yaitu baju besi emas yang menghilangkan mata misterius itu. Keduanya tidak saling kenal, tetapi pria ini agak familiar, coba kupikirkan. Prajurit ular Meiju mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah setengah mendesah, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, aku ingat, orang ini dan Hu Gongzi mirip. Siapa Hu Gongzi? Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hu Gongzi adalah menantu dari penguasa kota angin pasir. Dia adalah orang dari keluarga Humei yang merupakan satu-satunya di antara kita, tetapi tahun lalu dia menikahi putri pemilik kota. Prajurit ular Meiju menjawab, ini adalah baju besi emas yang menghilangkan mata misterius itu. Sangat mirip dengan Hu Gongzi ini, dan Hu Gongzi ini adalah rubah, mungkin hubungan darah antara keduanya. Yesuan berpikir dalam hatinya dan terus bertanya, di mana saya bisa menemukan Hu Gongzi ini? Oh, Hu Gongzi ini adalah orang yang romantis,
dan setelah pertunangan dengan putri pemilik kota, dia masih berteriak-teriak di luar. Saya kira dia harus menikmatinya sekarang dalam gaya merendahkan. Prajurit ular Meiju menunjuk ke kota pasir angin dan berkata, "Oh, lokasi gaya gurun akan mengikuti jalan Chengmen dan berjalan ke kota. Ada gadis-gadis di dalamnya, orang-orang Yi, harimau, gajah raksasa, ras manusia, rubah. Keluarga, ular Meiju, ada 13 gadis etnis, tetapi biayanya tinggi, bukan orang biasa yang bisa masuk." "Oke, saya mengerti." Yesuan mengangguk, lalu mengeluarkan 10 dan yang rusak langsung dari ruang fagositosis dan melemparkannya ke pihak lain. Dan yang rusak, melihat ini hanya mengejutkan ular-ular Meiju, yang seperti 9 lipatan. Dia secara khusus di sini untuk memberikan arahan, 10 dan yang rusak ini, setidaknya penghasilannya selama 1 tahun. Orang-orang di sekitar mereka telah melemparkan pandangan iri mereka. Pada saat ini, Yesuan telah memasuki kota angin dan pasir. Setelah memasuki kota, dia datang ke gaya gurun di sepanjang bimbingan orang tersebut. Gaya gurun ini sebenarnya adalah Yi Hongyuan. Bahkan jika orang lain tidak mengatakannya, Yesuan akan memahaminya pada pandangan pertama. Yang mana dari industri yang serius, pintu akan berdiri beberapa gadis cantik mengenakan kostum asteris. "Jangan menjadi anak yang baik, apakah kamu ingin masuk dan bermain?" Anak laki-laki, yang lebih muda telah menerobos ke lingkungan yang rusak, tubuh harus sangat kuat, apakah kamu ingin ikut berperang 300 ronde? "Anakku, masuklah dan bermainlah, jangan kau ganggu." Seorang gadis, setelah melihat Yesuan berhenti di padang pasir, langsung menyambutnya. Catwoman, Foxwoman, Human Woman akan dihitung, Nima dan Tigers, Bulls, Del, ini kentut. Yesuan di luar padang pasir, Catwoman kiri, dan Fox Girl kanan, dipaksa masuk. Namun, sebelum dia tiba, dia menyapu dengan mata persepsi dan menemukan bahwa naga itu berbaring di padang pasir. Belum lagi ratusan kamar pribadi, jumlah yang berkeliaran di luar, ada lebih dari 20, ada 3 master dari keduanya. Dalam gaya padang pasir, selain kemampuan untuk melakukan sesuatu, ada tempat untuk menikmati bernyanyi dan menari, begitu banyak orang minum dan mengobrol di luar. Mulut Yesuan sedikit miring, dan sepertinya dia kaya. "Bawa aku ke lantai 3. Yesuan berkata kepada seorang gadis rubah yang menawan di sebelahnya. "Lantai 3. Gadis rubah imajiner ini terkejut dan menggelengkan kepalanya. Lantai 3 sekarang ditutupi oleh Hu Gongxi. "Apakah kamu kenal Hu Gongxi?" Hu Gongxi. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar dan sepertinya dia sedang mencari tempat yang tepat. Para penguasa negeri yang hancur ini hampir semuanya berkumpul di lantai 3, sepertinya dia sedang mencari tempat yang tepat. "Ya, aku teman Hu Gongxi." Yesuan mengangguk dan matanya berbinar. "Hei, kendalikan kesuksesan." Gadis rubah ini dikendalikan langsung oleh mata Yesuan. Mata pikiran keterampilan baru, efeknya jauh lebih kuat daripada mata kendali, dan daya yang dikonsumsi juga lebih sedikit, itu benar-benar ajaib. "Ya, aku akan membawamu ke atas." Gadis rubah itu mengangguk dan kemudian langsung menuju Yesuan. Setelah melihat, semua wanita di sekitar keluarga telah menunjukkan ekspresi iri mereka. Hu Gongxi adalah pemilik kota masa depan kota Fengsha. Mereka yang bisa bergaul dengan Hu Gongxi bukanlah orang biasa. Faktanya, lantai 3 gaya gurun juga dilindungi oleh hukum. Namun, selain persepsi mata, Yesuan juga memiliki naluri spiritual dan pembunuh, jadi itu berhasil. Di lantai 3 padang pasir, sekelompok penyanyi dan penari menari di sana. Pada saat yang sama, di sisi yang dekat dengan jalan, beberapa orang muda sedang minum dan bersenang-senang, masing-masing dengan 2 wanita telanjang. Segera, wanita rubah itu datang ke lantai 3 bersama Yesuan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sebuah suara bertanya datang. Yesuan melihat sekeliling dan melihat seorang wanita muda manusia menjaga pintu masuk hukum. Manajer umum, dia adalah teman Hu Gongxi. Wanita rubah itu menjawab, "Mengapa kamu begitu merepotkan?" Cahaya Yesuan menyala sedikit, dan kemudian wanita muda itu dikendalikan oleh Yesuan. "Kok bisa menghalangi mata hatinya? Lihat tuan rumah," kata wanita muda itu, melepaskan cincin di tangannya dan menyerahkannya kepada Yesuan. Yesuan mengambil alih cincin Qiankun untuk melihat, ada banyak hal di dalamnya, ada lebih dari 2000 dan yang rusak. "Jangan bicara lebih banyak, bawa aku masuk." Yesuan melanjutkan.
Ya, manajer umum gurun mengangguk dan kemudian membuka lingkaran dengan metode khusus. Tiba-tiba, lagu itu keluar. Pada saat yang sama, mereka juga menarik perhatian orang-orang muda. Manajer umum, siapa orang ini? Seorang pria muda dengan posisi di ujung bertanya dengan aneh. Ketika saya masuk, Yesuan menggunakan mata jiwa terus-menerus, dan mengendalikan orang-orang di lantai 3 kecuali mereka bertiga. Kemudian, Yesuan menatapnya, dan perhatiannya jatuh pada pemuda rubah yang dikelilingi oleh 2 gadis telanjang. Benar saja, agak mirip. Yesuan mengangkat alisnya, sepertinya itu adalah Hu Gongxi. Siapa kamu? Hu Gongxi melihat orang-orang di sekitar dan bertanya. Usia Yesuan mirip dengan mereka, dan telah mencapai titik terendah. Tampaknya seorang tuan muda kota berpasir benar, tetapi dia aneh, mengapa Anda belum melihatnya? Untuk pertanyaan ini, Yesuan tidak menjawab, dan berkedip 2 kali lagi. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. 2 sistem berturut-turut mendorong suara, dan 2 penjaga di samping Hu Gongxi juga menjadi pelayan Yesuan. Kedua penjaga ini, dari rumah utama kota berpasir, dikirim oleh pemilik kota untuk melindungi Hu Gongxi. Ada kristal kepercayaan di kepala para rasul. Aku tidak bisa mengendalikannya. Keluarga rubah ini juga ahli dalam pesona, tetapi di mata hatiku, seharusnya tidak ada masalah. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, penggunaan mata jiwa Hu Gongxi ini. Namun, nada fantasinya memang berdering, tetapi nadanya salah. Hei, kendali gagal. 2 penjaga lainnya, Yesuan langsung dikendalikan, tetapi Hu Gongxi, Yesuan sebenarnya gagal mengendalikan. Oke, Hu Gongxi diserang oleh jiwa, dan alisnya langsung berkerut dan menatap Yesuan. Reaksi pertamanya adalah hantu Yesuan. Pada saat ini, Yesuan juga menemukan mengapa Hu Gongxi ini memblokir serangan mentalnya. Tubuh Hu Gongxi ini, sebenarnya ada lebih dari setengah pesona dan kristal. Pesona dan kristal, dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa dan kemampuan orang-orang rubah untuk memikat. Setelah meninggalkan benua batu darah, Yesuan adalah orang pertama yang melihat bahwa seseorang telah memadatkan pesona dan kristal, meskipun tidak sepenuhnya terkondensasi, tetapi itu juga sangat bagus. Adapun baju besi emas yang pergi hari itu, Yesuan terlalu jauh dan ranah kerajaan. Dia tidak dapat melihat apakah baju besi emas itu memiliki pesona dan kristal. Jatuh, pesona tubuh anak ini mengkristal dan memadat, apakah itu berguna untukmu? Yesuan buru-buru bertanya dalam benaknya. Menawan dan kristal, ketika saya mendengar kata-kata di ruang penanaman, mata saya tidak bisa tidak berbinar. Ya, selama kamu memberi saya, pesona saya akan tumbuh. Baiklah, tuan muda itu akan membantumu. Yesuan memiliki noda besar. Pada saat ini, Hu Gongxi tahu bahwa dia telah diserang oleh jiwa Yesuan, dan dia tidak bisa menahan amarah dan berteriak, keberanian besar, berani melakukan serangan jiwa padaku, tangkap aku. Sayangnya, ketika suaranya jatuh, 2 orang di belakangnya tidak bertindak. Oke, pada saat Hu Gongxi menoleh, 2 talenta itu tiba-tiba menembak. Hei, 1 tangan besar langsung terkunci di tenggorokan Hu Gongxi, sementara yang lain adalah pedang yang ditusukkan ke dada Hu Gongxi. Apa? Mata Hu Gongxi membelalak dan dia tidak mengerti 2 penjaga yang dikirim oleh ayah mertuanya. Mengapa dia menembak dirinya sendiri? Tiba-tiba, apa yang dia rasakan? Buru-buru berteriak, apa yang kamu lakukan? Dia merasa bahwa tangan ini telah menangkap pesona tubuhnya. Pesona ini tidak sepenuhnya terkondensasi. Jika dilepaskan secara paksa, wilayahnya akan jatuh, bahkan jatuh dan jatuh ke dalam suasana hati. Tidak, tidak, Hu Gongxi terkejut dan buru-buru menembak. Namun, tiba-tiba sebuah sosok diambil dan tangan penjaga itu diberikan. Engah, darah memercik, jimat tubuh dan kristal Hu Gongxi dikeluarkan, tiba-tiba, kemarahan Hu Gongxi meledak, dan dalam sekejap mata dia jatuh ke wilayah yang rusak. Ada jimat dan kristal, aku tidak bisa mengendalikanmu, sekarang tidak ada jimat dan kristal, lihat bagaimana kau. Cahaya Yesuan menyala dan menggunakan mata jiwa. Hei, kendalikan kesuksesan. Kali ini, Hu Gongxi berhasil dipesona oleh Yesuan. Lihat, lihat tuan, Hu Gongxi, yang dikeluarkan dari jimat dan simpati, berkata dengan lemah. Tidak apa-apa, itu tidak sesuai suasana hati. Yesuan melirik dan berkata perlahan. Pada saat ini, Hu Gongxi jatuh ke alam wilayah yang rusak,
dan tidak ada kekuatan bertarung. Kemudian, Jatuh tiba-tiba muncul, dan jimat tangan Ye Xuan tertutup. "Hei, terima kasih, Tuan." Jatuh dan tertawa. Ye Xuan mengangguk sedikit, dan segera mengeluarkan potret sebelumnya dan bertanya, "Orang ini, bisakah kau kenal?" Potret di tangan ini adalah baju besi emas yang mengambil mata misterius itu. Ketika Hu Gongzi melihatnya, dia juga mengangguk langsung, "Ketahui, dia adalah ayahku Hu Tai." Sungguh, alis Ye Xuan terangkat, dan dia sudah menebaknya sebelumnya, karena Hu Gongzi dan baju besi emas terlalu panjang. "Apa wilayahnya sekarang, di mana?" "Orang-orangnya," Ye Xuan terus bertanya. "Saya melihat ayah saya terakhir kali. Itu 6 bulan yang lalu. Saat itu, dia adalah 4 kali lipat. Saya mendengar bahwa saya menerima tugas bulan lalu. Saya tidak tahu apakah saya kembali ke keluarga Humei." Hu Gongzi berkata dengan jujur. "Di mana 4 yang rusak?" Ye Xuan menelan ludah, dan dengan wilayahnya saat ini, dia tidak dapat berurusan dengan 4 tuan dari lingkungan yang rusak. Selain itu, Hu Tai ini mungkin telah menyerahkan Xuan Ming Xuangyu kepada dewa yang lebih kuat dan menerima hadiah. Kasus terburuk adalah dia telah menembus ke 5 kali lipat. "Yah, apakah ada orang di keluarga rubah Anda yang telah memadatkan pesona dan kristal?" Ye Xuan terus bertanya. "Ya, ada beberapa." Hu Gongzi mengangguk, "Tetapi Tuan, yang memurnikan dan mempesona pastilah keluarga rubah, dan ada kemungkinan ledakan." "Tidak apa-apa, aku memurnikan benda-benda ini hanya sedikit artinya." Vol tahu bahwa Hu Gongzi sedang membicarakannya, buru-buru menjawab. Ketika Ye Xuan mendengar ini, dia merasa lega. Bagaimanapun, dia tidak akan membuat lelucon tentang hidupnya, dan dia telah memurnikannya. Ini bukan apa-apa, yang terpenting adalah bahwa Vol adalah hari rubah, darah ini sangat buruk. Tidak bisakah itu bahkan jimat dan kristal tidak dapat dimurnikan? "Ceritakan tentang hal-hal di keluargamu," kata Ye Xuan. Kemudian, Hu Gongzi ini tidak menyembunyikan apapun tentang keluarganya, seperti berapa banyak orang kuat dalam keluarga, berapa banyak orang jenius. Ketika dia berbicara tentang seseorang, dia dikejutkan oleh Ye Xuan dan kejatuhannya. Hu Xinlan tidak hanya memadatkan jimat dan kristal, tetapi juga mengolah jimat. Ye Xuan dan Luo Yi saling memandang. "Apa jimat pesona itu?" tanya dengan rasa ingin tahu. Kembali ke tuan kecil, ketika seseorang memadatkan jimat dan kristalisasi yang lengkap, Anda dapat memiliki 3 ekor. Jika Anda mengolah 2 jimat, Anda akan memiliki 6 ekor. Di antara rubah, mereka menggunakan ekor. Jumlahnya menentukan kualitas dan status kualifikasi. Hu Gongzi menjawab. Petik 2, 3 ekor, 6 ekor. Alis Ye Xuan berkerut, dia ingat bahwa jatuhnya adalah jimat pertama yang disempurnakan, dan kemudian menjadi 3 ekor. Pada saat itu, darah binatang buas berubah sekali. Kemudian, jatuhnya dan dipraktikkan menjadi hati yang mempesona, dan kemudian tumbuh menjadi 6 ekor, dan darah binatang buas berubah sesuai dengan itu. Sulit untuk dilakukan. Jimat ini adalah kunci untuk menumbuhkan 9 ekor. Karena ada 3 ekor dan 6 ekor, apakah masih ada 9 ekor? Ye Xuan bertanya lagi. Meskipun Hu Gongzi sudah menjadi dirinya sendiri, dia tidak diizinkan untuk meninggalkan kendali. Untuk mencegahnya, dia masih tidak mengungkapkan pesona hati. "Ya, ada pesona dan kristal yang dapat tumbuh menjadi 3 ekor, dan Anda dapat tumbuh menjadi ekor 6 setelah berlatih pesona. Adapun cara tumbuh menjadi 9 ekor, Anda harus berlatih teknik yang disebut pesona dan pesona." Hu Gongzi mengangguk. "Benar saja, itu adalah pesona hati. Lalu tidak ada kamu di keluargamu?" Ye Xuan bertanya. "Tidak, keluargaku hanya memiliki metode memadatkan pesona dan meditasi, dan pesona itu hilang." Hu Gongzi menggelengkan kepalanya Ye Xuan dan wajah yang jatuh saling memandang dan berkata, "Apakah itu Hu Xinlan yang menumbuhkan 6 ekor?" "Belum, hanya jimat kedua yang bisa dikultivasikan untuk menumbuhkan 6 ekor." Hu Gongzi menggelengkan kepalanya. "Tuan muda, jimat pengakuan yang saya dapatkan sebelumnya hanyalah kehancuran. Saya mengolahnya dengan mewarisi ingatan. Sekarang, Ye Xuan tahu bahwa pria Jinjia adalah ayah dari Hu Gongzi, dan bahwa ada metode untuk mempraktikkan jimat dan pesona di keluarga Fox. Tampaknya dia harus pergi ke keluarga Fox. Jika lancar, kejatuhan itu mungkin berubah menjadi 9 ekor lagi. Pada saat itu, binatang buas Ye Xuan akan maju lagi. Anda dapat menyentuh praktik jimat yang mempesona ini."
Yesuan berbalik dan bertanya. Ya, tetapi metode ini tidak dapat dikeluarkan, dan praktisi harus masuk. Jika pemilik ingin tuan kecil masuk, saya harus bisa melakukannya. Hu Gongzi menjawab, itu bagus. Yesuan mengangguk. Tetapi sebelum pergi, Yesuan secara alami ingin mengosongkan semua barang di sekitarnya. Selain itu, Hu Gongzi ini juga menantu dari penguasa kota Pasir Angin, dan penguasa kota Pasir Angin adalah 3 lapisan. Jika dapat dikendalikan, Yesuan pasti dapat menerobos ke lingkungan yang rusak. Oleh karena itu, ia ingin pergi ke pemerintah kota terlebih dahulu. Namun, ketika ia meninggalkan padang pasir bersama Hu Gongzi, ada tim yang menghentikan mereka. Itu adalah penjaga kota. Yesuan mengernyit. Penjaga ini dipimpin oleh lingkungan yang rusak. 4 lainnya juga merupakan lingkungan yang rusak. Anda mencari saya? Hu Gongzi bertanya dengan sedikit aneh. Pemilik kota kecil, silakan kembali bersama kami. Pemilik kota sedang terburu-buru. Kata kepala penjaga. Ada apa? Hu Gongzi bertanya lagi. Anda akan tahu ketika Anda kembali. Jawab kapten penjaga. Pada saat ini, Hu Gongzi merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya kelompok penjaga ini memiliki sikap yang baik terhadapnya, tetapi sekarang. Oke, pergi. Hu Gongzi tidak banyak berpikir. Tunggu, pemilik kota tidak meminta para pemalas untuk menunggu. Kapten penjaga tiba-tiba berkata bahwa dia telah menyelesaikan pandangannya dan jatuh ke tubuh Yesuan. Ada yang menunggu. Setelah mendengar ini, Yesuan agak tidak senang, dan lampu menyala beberapa kali, yang dimaksudkan untuk mengendalikan para penjaga. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Serangkaian 5 perintah sistem berbunyi. Meskipun kapten penjaga adalah potongan ganda, dia masih mudah dikendalikan oleh Yesuan. Apa yang dicari oleh pemilik kotamu? Yesuan bertanya dengan sopan. Pemilik kota merasa bahwa semakin sedikit penguasa kota itu boros asteris, dan itu memalukan, jadi aku akan menikah lagi. Kapten pengawal menjawab langsung. Menikah lagi. Mata Yesuan menatap Hu Gongzi. Mundur dan mundur, pernikahan ini awalnya adalah janjiku, ketika aku menjadi Hulai. Hu Gongzi berkata dengan dingin. Yesuan tidak merasa itu tidak masalah, bagaimanapun, tujuannya adalah pergi ke pemerintah kota untuk meminjam sejumlah uang untuk menerobos ke lingkungan yang rusak. Namun, nama Hu Gongzi ini agak licin, sebenarnya disebut Hulai. Karena kapten pengawal ini dikendalikan, Yesuan secara alami dapat mengikuti. Kemudian, beberapa dari mereka pergi ke kursi kota. Namun, saat mereka bergegas ke kota Windsor, mereka tiba-tiba menarik perhatian beberapa orang. Beberapa orang ini keduanya hancur dan mereka menyembunyikan napas dan bersembunyi di antara kerumunan. Yah, ada 4 tempat yang rusak, dan bahkan ada 3 yang rusak. Yesuan melangkah maju. Hanya ada 1 master di kota pemecah pasir, dan hanya ada 1 di kota Pasir Angin. Lalu, master ini hanya lewat saja, atau ada tujuan. Segera, Yesuan akan tahu. Hei, 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 tiba-tiba, angin bertiup. Apa? Kapten pengawal dan 2 pengawal Hu Gongzi terkejut dan langsung menyerang. Hei, 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 serangan diam-diam itu berhasil dikalahkan. Siapa yang melakukan serangan diam-diam? Kapten pengawal berteriak. Namun, suaranya belum turun, dan sekelompok master yang bersembunyi di sekitarnya tiba-tiba pecah. Lingkungan yang menghancurkan menjadi 2 kali lipat, dan lingkungan yang rusak menjadi 3. Tentu saja, kita adalah tujuannya. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Tidak, tepatnya, tujuannya bukan untuk mereka, tetapi untuk Hu Gongzi. Seseorang, bunuh Hulai, seharusnya itu pembunuh tanah. Hei, aku ingin kamu kembali. Yesuan mengeluarkan suara rendah dan langsung menerapkan mata jiwa. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. 4 perintah sistem berturut-turut berbunyi, dan keempat pembunuh yang hancur semuanya dikendalikan oleh Yesuan. Kemudian, Yesuan memusatkan perhatiannya pada pembunuh yang terbunuh 3 kali. Dari sudut pandang fisik, ini seharusnya manusia. Hulai ini masih berguna bagiku, tidak bisakah kau membunuhnya? Cahaya Yesuan menyala dan mata jiwa sekali lagi ditampilkan. Bentuk tubuh pembunuh rangkap 3 ini bergetar dan berpikir, siapa serangan jiwa yang kuat? Mampu memengaruhi serangan jiwanya setidaknya 2 kali lipat.
Namun, yang masih belum diketahuinya adalah bahwa keempat master yang juga telah mengambil tugas itu, telah memunggungi Ye Xuan. Memanggil, suara angin muncul kembali. Apa? Pembunuh 3 kali lipat ini terkejut, karena orang yang menyerangnya adalah keempat rekannya. Boom! Suara teredam menyebar, pembunuh 3 orang ini hancur. Dia tidak bisa mengerti mengapa keempat rekannya menyerangnya. Pada titik ini, sudah ada pita hitam, dan itu ada di belakangnya. Aku ingin pergi ke pemerintah utama kota, tetapi membunuhmu, diperkirakan hampir. Mulut Ye Xuan sedikit miring dan pedang pecah. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi. Naga emas, melahap pembunuh 3 kali lipat, tetapi sebagai pembunuh profesional, reaksinya luar biasa. Panggilan. Tiba-tiba penembak jitu emas tiba-tiba meledak di tubuh naga. Oh, pembunuh 3 kali ini langsung dipenggal kepalanya. Dalam kasus 1 lawan 1, Ye Xuan ingin membunuhnya. Butuh beberapa detik untuk membunuhnya, tetapi pembunuh 3 kali ini telah diserang oleh dirinya sendiri, jadi dia terbunuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem berbunyi bahwa pembunuhnya telah mati. Ye Xuan dengan cepat berlalu, dan dia menerimanya. Meskipun ada banyak hal di dalamnya, itu tidak cukup. Namun, selama 4 lainnya ditambahkan, itu hampir sama. Ketika Ye Xuan mengambil cincin Qian Kun milik 4 orang lainnya, akhirnya terdengar 2 suara sistem. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah tempat kedua. Hei, terobosan Megatron, saat ini adalah tempat kedua.